Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi untuk Ibu Rahmatika. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu mengenai analisis dan visualisasi data mengenai dataset INN Hotels. Adapun kami dari kelompok 10 terdiri dari Dava Abdillah dengan NIM 1001, saya dari Majalus Nami dengan NIM 1023, ada Syakina Triana dengan NIM 2017, dan terakhir ada Mahaputri Claudia Fernando dengan NIM 7003. Adapun dari hasil implementasi kami, yaitu kami menggunakan data mengenai INN Hotels Reservation Dataset, di mana hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan analisis terhadap informasi yang terkandung di dalam dataset reservasi ini. Untuk detail reservasi pelanggan INN Hotels, yaitu memberikan gambaran mengenai karakteristik dan pola reservasi yang dilakukan oleh pelanggan. Berikut adalah entitas atau atribut yang terdapat dalam dataset kami, yaitu ada booking ID, ada number of adults, ada number of children, ada number of weekend nights, ada number of weeknights, kemudian type of meal plan, required car parking space, kemudian room type reserved, kemudian lead time, arrival year, arrival month, and arrival date, market segment type, repeat guest, no of previous cancellations, no of previous bookings not cancelled, and average price per room, and no one special request, dan terakhir booking status. Nah, mungkin untuk gambaran data kami dapat dilihat di yang kami tampilkan. Ini kurang lebihnya ada sekitar 30 ribuan data yang kami visualisasikan. Nah, kemudian kami akan masuk ke implementasi dari gambaran visualisasi. Pertama yaitu kami mengambil data dari atribut persentase adult, di mana kami mengambil 5 data teratas, yaitu number of adults-nya ada 0, 1, 2, 3, 4, untuk count-nya yaitu 139, 7695, 26108, 2317, 16 untuk persentasenya itu 0,38, kemudian 21,21, 71,97, 6,39, terakhir 0,04. Untuk hasilnya itu kami menggunakan pie chart, di mana dapat dilihat di gambar yang telah ditampilkan. Untuk yang terbanyak itu ada di nomor 2, yaitu sebanyak 71,97%, dan yang terkecil itu untuk persentase adultnya ada di nomor 4, itu berwarna ungu dengan 0,04%. Kemudian kita akan masuk ke codingan untuk pie chart ini. Di sini pertama kami menggunakan library pandas untuk mengimport dataset yang telah kami buat, itu menggunakan hotel.csv. Nah, ini adalah contoh dataset yang telah kami inputkan di dalam Jupyter Notebook. Kemudian kami menggunakan library matplotlib, kemudian seaborn, kemudian ya di sini kita akan masuk ke persentase adultnya, di mana kita pertama akan menghitung jumlah reservasi berdasarkan jumlah tamu dewasa dan membuat pie chart dengan persentasenya. Nah, di sini kita menggunakan untuk mengatur style untuk tampilan plotnya. Kemudian ini Nah, kemudian kita akan menghitung distribusi frekuensi dari number of adult-nya. Dapat dilihat di layar, di mana kemudian ditunjukkan dengan membuat persentase berdasarkan nilai count, di mana kita akan membuat di SDF itu persentase, untuk round di SDF untuk perhitungan count, dengan sumnya dis of count yang dikali 100,2. Kemudian kita akan menampilkan tabel distribusi frekuensi, di mana kita akan mengambil data teratas dari dataset yang ada. Kemudian hasilnya akan seperti yang ditampilkan tadi pada PPT. Oke, kemudian untuk presentasi children akan dilanjutkan oleh Syakina. Kepada Syakina dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi dari persentase children. Nah, untuk persentase children ini kurang lebih sama dengan cara presentase dari adult tadi, tapi di sini kami itu mengambil number of children atau jumlah anak-anak yang ikut mereservasi di hotel ini, yaitu ada yang 0, maksudnya tidak ada membawa anak, terus ada 1, 2, 3, 9, dan juga 10. Nah, di sini itu jumlah masing-masing
number of children-nya. Yang 0 itu ada 33.000, yang 1 itu ada 1.600-an, yang 2 itu ada 1.000-an, terus yang 3 ada 19, yang 9 ada 2, yang 10 ada 1. Nah, untuk persentasenya itu bisa dilihat di tabel yang sudah diberikan. Nah, lalu setelah itu kami melakukan visualisasi berdasarkan data tersebut. Nah, di sini kita menggunakan pie chart sama dengan sebelumnya. Nah, bisa terlihat bahwa 92% pelanggan yang mereservasi hotel itu tidak membawa anak. Jadi di sini kita bisa mendapatkan insight bahwa kebanyakan orang yang mereservasi di in hotels itu tidak membawa anak. Oke, selanjutnya itu untuk codingannya. Nah, di sini pertama-tama kita menghitung jumlah reservasi berdasarkan jumlah tamu anak-anak. Nah, kita itu menggunakan library Pandas. Jadi tadi kan sudah ada penggunaan library Pandas untuk mengimport dataset yang kami gunakan. Setelah itu kami melakukan group by berdasarkan jumlah anak dari tamu di hotel tersebut. Setelah itu kami menggunakan library Seaborn untuk mengatur style default dari tampilan plotnya. Lalu setelah itu melakukan perhitungan distribusi frekuensi dari tabel number of children. Setelah itu baru kami membuat persentasenya berdasarkan nilai yang sudah dihitung sebelumnya. Itu menggunakan library Pandas juga. Lalu terakhir kami menampilkan tabel distribusi frekuensinya. Nah, di bawah itu merupakan hasil dari tabel distribusi frekuensinya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dibuatlah pie chart-nya itu menggunakan library matplotlib. Nah, di sini itu hasilnya sama seperti yang telah ditampilkan di PPT tadi. Baiklah, selanjutnya untuk visualisasi yang kedua yang saya jelaskan itu ya adalah jumlah reservasi pada weekend. Jadi di sini kan hotel itu memiliki data untuk jumlah reservasi di weekdays dan juga di weekend. Di sini kami melakukan visualisasi untuk jumlah reservasi pada weekend menggunakan bar chart. Nah, di sini untuk masing-masing jumlah weekend nights atau berapa malam weekend seseorang itu melakukan reservasi, di sini ada jumlah 0 sampai 7 malam weekend. Nah, untuk masing-masing number atau hasil perhitungannya itu bisa dilihat pada tabel di layar, yaitu untuk weekend-nya berjumlah 0 sekitar 16.000, yang berjumlah 1 itu ada 9.000, yang berjumlah 2 ada 9.000 juga, yang berjumlah 3 ada 150-an, yang berjumlah 4 ada 120-an, yang berjumlah 5 ada 30-an, yang 6 ada 20, dan 7 ada 1. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kami membuat visualisasi berupa pie chart. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasil visualisasinya untuk malam weekend nights yang berjumlah 0 itu sangat tinggi. Begitu juga dengan yang berjumlah 1 dan 2. Lalu setelah itu terus berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, di sini itu mengenai codingan dari reservasi pada weekend nights.
Caranya itu sama seperti yang tadi, kita melakukan import library Pandas dan juga import dataset yang kita gunakan, lalu kita menggunakan Seaborn untuk mengatur style default dari tampilan plotnya, dan kita juga melakukan group untuk number of weekend nights. Nah, lalu hasil perhitungan tersebut kita gunakan sebagai cara untuk menghitung distribusi frekuensinya. Lalu kita melihat persentasenya dan kita buat tabel distribusi frekuensinya seperti yang telah ditampilkan. Lalu setelah itu kita menggunakan library Matplotlib untuk membuat visualisasinya berupa bar chart. Nah, seperti yang terlihat di layar. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syakina. Selanjutnya untuk jumlah reservasi pada weeknight akan dilakukan oleh Dava. Kepada Dava, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi dari jumlah reservasi pada weeknights. Nah, di sini telah ditampilkan tabel jumlah reservasi yang terjadi pada malam hari kerja. Bisa dilihat pada tabel, ada nomor of weeknights-nya ada 0 berjumlah 2.387, 1, dan seterusnya. Dan di sebelahnya adalah visualisasi dari tabel distribusi frekuensinya. Diperoleh yang paling tinggi weeks of nights-nya yaitu 2 berjumlah 11.444 dengan persentase 31,55%. Dan yang terendah yaitu 16 dengan jumlahnya 2 dengan presentasi 0,01. Dan berikut adalah codingannya sama seperti sebelumnya. Pertama kita menghitung jumlah reservasinya berdasarkan jumlah malam kerja dan membuat horizontal bar chart dengan presentase. Kemudian mengatur style default pada tampilan plot dengan library Seaborn, kemudian menghitung distribusi frekuensi dari number of weeknights-nya, dan membuat persentase berdasarkan nilai count. Kemudian menampilkan tabel distribusi frekuensinya. Berikut adalah tampilan visualisasinya seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya di sini ada histogram plot dengan weekend nights dan weeknights. Di sini memperlihatkan hubungan antara number of weekend nights dengan weeknights-nya. Di sini adalah codingan dari histogram plotnya dengan menggunakan library Seaborn dan mengambil data pada visualisasi sebelumnya, dan juga mengatur style default dengan library Seaborn juga. Dan berikut adalah tampilannya, tampilan visualisasi dari histogram plot, hubungan antara number of weekend nights dan number of weekdays nights. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Dava. Dan ada total ada 36 grafik yang telah kami buat untuk dataset mengenai IRN Hotel tadi. Oke, baik. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Juga kami mohon maaf dan saya wakili kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.